Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam Al-Busiri rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Laha ma'anin. Laha iku tetap laha ma'anin kamaujil bahri fi madadin wa fawqa jauharihi fil husni wal qiyami. Laha ma'anin, laha iku tetap kedua Al-Quran. Ma'anin utai piro-piro makna. Kamaujil bahri kang koyo ombake segara fi madadin ing dalem bantuane. Wa fawqa jauharihi lan ing dalem dhuwure mutiarane bahar fil husni ing dalem baguse wal qiyami lan regane harganya. Masih menjelaskan tentang keagungan Al-Quran bahwa Al-Quran itu punya makna yang sangat banyak. Punya makna yang sangat luas. Digambarkan makna-makna tersebut seperti ombak yang ada di lautan. Kita tahu ombak itu tidak pernah berhenti. Datang lagi, belakangnya datang lagi. Yang ini lewat, belakangnya datang lagi. Kan seperti itu. Artinya makna-makna Al-Quran itu sangat luas. Dikatakan bahwa saking luasnya Al-Quran, kalau orang benar-benar memahami, mengangan-angan isi kandungan Al-Quran, ketika satu hari kita baca Quran, dapat pemahaman seperti ini. Nanti besok kita baca ayat yang sama, kita dapat pemahaman yang baru. Itu kalau orang benar-benar mengangan-angan, punya ilmu untuk memahami Al-Quran. Kita hari ini baca satu ayat, punya pemahaman seperti ini. Besok kita baca ayat itu lagi, maka Allah akan memberi pemahaman yang lain, beda dengan pemahaman yang awal. Itu saking penggambaran, saking luasnya makna Al-Quran. Itu tingkatan ulama-ulama ya. Tingkatan ulama-ulama yang kalau baca Al-Quran mendapatkan satu makna, nanti ketika besoknya dia membaca ayat yang sama, dia punya makna atau punya pemahaman yang berbeda. Nah, itu laha ma'anin kamaujil bahri. Al-Quran itu punya makna yang saking banyaknya, itu tidak berhenti terus seperti ombak yang ada di lautan. Wa fawqa jauharihi fil husni wal qiyami. Dari segi kualitasnya, tadi dari segi banyaknya ya, luasnya. Dari segi luasnya makna, itu seperti ombak. Tidak ada habisnya makna Al-Quran. Dari segi kualitasnya, dari segi bobotnya, itu lebih bagus dan lebih mahal dari mutiara yang ada di dalam laut. Jadi Imam Busiri mengumpamakan makna Al-Quran itu seperti laut. Dari segi jumlahnya, dari segi luasnya makna Al-Quran, itu seperti ombak. Tidak ada hentinya. Terus datang lagi. Punya makna Al-Quran, dapat pemahaman baru lagi. Nah, dari segi nilainya, dari segi kualitasnya, makna Al-Quran ini sangat berharga, sangat indah, lebih berharga, lebih mahal dari mutiara yang ada di dasar laut. Nah, itu penggambaran Imam Busiri tentang ma'anil Quran. Fala tu'addu, mangka ora bisa dihitung, wala tuhsolan ora bisa dihitung, apa ajaibuha pira-pira keajaibane ayatu haqqin. Wala tusamulan ora disifati apa ayatu haqqin alal iksari ing atase ngakeh-ngakehno bisa ami kelawan bosan. Karena makna Al-Quran ini sangat luas, sehingga fala tu'addu wala tuhsa ajaibuha. Tidak bisa kita menghitung keajaiban-keajaiban Al-Quran. Kita tidak bisa menghitung seluruh maknanya Al-Quran. Kenapa demikian? Ini sudah dinyatakan sendiri oleh Allah. Qul kana al-bahru midadan li kalimati rabbi lanafidal bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimithlihi madada. Kalau dalam surat Luqman Walau annama fil ardi min syajaratin aqlamun wal bahri mudu min ba'd sab'atu abhurin ma nafidat kalimatullah. Seandainya lautan dijadikan tinta, pohon-pohon dijadikan pulpen untuk menulis seluruh makna Al-Quran, maka semuanya sudah habis, lautnya sudah habis, pohonnya sudah habis, makna-makna Al-Quran masih belum habis. Itu fala tu'addu wa la tuhsa ajaibuha. Keajaiban Al-Quran, makna kandungan yang terkandung di dalam Al-Quran itu tidak akan bisa dihitung. Wala tusamu 'alal iksari bisami. Orang yang terus-menerus memperbanyak bacaan Al-Quran itu dia tidak akan merasa bosan. Ya, kayak kita nih ya, kita sehari-hari baca Quran, hatam ulangin lagi, sehari-hari baca Fatihah,
Sehari 17 kali diulang-ulang terus. Tidak pernah bosan. Itu Al-Quran itu. Makanya kata dalam sebuah makalah ya, kullu mukarrin mamlulun ilal Quran. Segala sesuatu yang diulang-ulang itu nanti lama-lama bosan kecuali Al-Quran. Ya, jadi wala tusamu alal iksari bis sa'ami. Al-Quran meskipun kita memperbanyak, meskipun kita mengulang-ulangnya, hatam ulangin lagi, Fatihah dibaca lagi, Al-Ikhlas, ayat kursi, kan kita ulang-ulang terus tuh. Tapi tidak pernah kita merasa bosan dengan ayat-ayat Al-Quran. Itu kehebatan Al-Quran seperti itu. Qarrat jadi anteng, jadi seneng. Biha kelawan ayatu haqqin ainu qariha apa atine wong kang maca Quran. Orang yang membaca Quran nanti hatinya akan merasa tentram, hatinya akan merasa ayem. Ya, fakultu mangkang ucap sapa ingsun lahu maring qariha laqad zafirta, teman-teman merkoleh sapa sira, menang sapa sira bihablillahi kelawan tali Gusti Allah, fa'atasimi mangka cecekelan sapa sira. Orang yang membaca Quran maka hatinya akan tenang. Maka saya berkata kepada orang yang membaca Quran, sungguh engkau telah memperoleh talinya Allah yang kuat, maka berpeganglah dengan tali Allah. Jadi Imam Busiri menggambarkan bahwa Al-Quran itu seperti tali. Kayak orang mau naik tebing. Orang mau naik tebing, sekuat apapun tangan dia, itu nggak bisa langsung pegang batu. Rawan nanti dia lama-lama bisa jatuh. Tapi dia harus pegang tali. Supaya tidak jatuh, talinya harus kuat, megangnya harus kuat. Megangnya kuat, tapi talinya rapuh, jatuh. Talinya kuat, tapi megangnya tidak kencang, tidak kuat. Makanya jatuh juga. Nah, maka Al-Quran itu, kita menjalani kehidupan dunia itu harus punya pegangan. Pegangannya adalah Al-Quran. Al-Quran adalah tali yang kuat, maka kita harus fa'atasimi harus memegangnya dengan kuat. Intatsluha lamun maca sapa sira ha ing ayatu haqqin khifatan krana wedi min harina rilado, saking panase neraka ladho. Neraka sing mulat-mulat ya, api neraka yang berkobar. Tapi ladho ini secara makna itu ya, ladho itu artinya narun talazzo itu, api yang berkobar. Tapi ladho sudah jadi nama ya, sudah jadi nama neraka. Atfa'ta mangka nyirep mateni memadamkan sapa sira harra ladha ing panase neraka ladha min wirdiha saking banyune ayatu haqqin asyabimi kang adem. Jika engkau membaca Quran karena engkau takut api neraka, maka bacaan Al-Quran itu akan menjauhkan kamu, akan memadamkan api neraka. Karena Imam Busiri ini menyerupakan Al-Quran dengan min wirdihas syabimi itu ya. Min wirdihas syabimi. Jadi kalau kamu baca Quran karena kamu ingin dijaga dari api neraka, maka Al-Quran akan menjaga kamu dari api neraka. Al-Quran akan memadamkan api neraka. Nah, jadi Imam Busiri menyerupakan Al-Quran dengan air yang seger, air yang dingin gitu ya. Ya tidak salah ya, karena Al-Quran diserupakan seperti air. Air itu bagaimana sifatnya? Air itu diterangkan dalam Al-Quran, وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ. Kami menjadikan segala sesuatu yang hidup itu dari air. Jadi air ini adalah sumber kehidupan. Al-Quran diserupakan seperti air ya, karena Al-Quran ini adalah sumber kehidupan hati kita. Nah, hati kita ini akan hidup, akan bercahaya, akan padang, itu ketika kita berpegang kepada Al-Quran. Jadi Imam Busiri menyerupakan Al-Quran seperti air yang adem ya. Sama-sama waja'alna minal ma'i kulla syai'in hayy. Apabila engkau kami menjadikan segala sesuatu yang hidup itu berasal dari air. Air ini adalah sumber kehidupan, sama seperti halnya Al-Quran adalah sumber kehidupan hati kita. Ketika engkau membaca Al-Quran karena takut api neraka, maka niscaya Al-Quran akan menyelamatkanmu dari api neraka. Karena koyo saat temene ayatu haqqin ini Quran ya.
Al-haudu iku telaga, tabyaddu kang dadi putih, al-wujuhu apa pira-pira wajah bihi kelawan al-haud. Minal usati saking pira-pira wong kang maksiat, wa qad ja'u hale teman-teman teka sapa al-usat hu ing al-haud kal humami hale kaya pira-pira areng. Lebih lanjut Imam Busiri mengatakan bahwa Quran itu seperti danau. Seperti danau. Kalau ada orang yang badannya kotor, kemudian nyemplung, mencebur, mandi di danau itu, maka dia akan keluar dari air dalam keadaan badannya sudah bersih. Al-Quran seperti danau yang luas, airnya banyak, bersih. Badan kita kotor nih, penuh dengan lumpur. Kita nyemplung ke air tersebut, kita mandi, kita gosok-gosok badannya, kita keluar dari danau tersebut, badan kita sudah bersih. Nah, sama seperti Quran. Quran itu seperti danau. Apabila orang maksiat membaca Al-Quran, maka dia akan menjadi bersih wajahnya. Padahal orang maksiat ini diibaratkan seperti hanya arang, ya, wajahnya hitam. Nah, ini menunjukkan bahwa artinya salah satu faidah kita membaca Al-Quran itu juga bisa membersihkan hati kita. Hati kita yang kotor dengan penuh maksiat, yang hitam seperti arang, penuh dengan maksiat, ketika kita membaca Al-Quran, maka hati kita ini akan dibersihkan. Yang tadinya kotor menjadi bersih, yang tadinya hitam menjadi bercahaya. Itu tabyadul wujuhu bihi. Al-Quran itu seperti danau, tabyadul wujuhu bihi minal usad, yang menjadikan wajah-wajahnya orang maksiat yang datang dalam bentuk wajah seperti arang, warnanya hitam, itu bisa menjadi putih dengan sebab Al-Quran. Wakasiroti, lan kaya jembatan kang lurus. Al-Quran itu seperti jembatan yang lurus, jalan yang lurus. Ya. Gimana Al-Kahfi itu? Walam yaj'al lahu iwaja. Al-Quran itu tidak bengkok, lurus. Ketika Quran bilang haram, ya haram. Ketika sesuatu itu wajib, ya dikatakan wajib. Itu Al-Quran itu adalah bagaikan jalan yang lurus. Ya. Kalau kita pengen lurus, kalau kita pengen berada di jalan yang lurus, jalan yang benar, ya maka ikutilah nasihat-nasihat atau ajaran yang disebutkan dalam Al-Quran. Wakal mizani lan kaya timbangan, ma'adilatan apane keadilane. Quran itu seperti timbangan. Quran itu adil. Quran itu sumber keadilan. Falqistu mangkau te keadilan min ghairiha saking sa'aliyane Al-Quran, finnasi ing dalam menungsa min ghairiha saking sa'aliyane ayatu haqqin, finnasi ing dalam menungsa lam yakumi iku ora jumeneng apa al-qistu. Jadi Quran itu sumber keadilan, seperti timbangan, adil, ya. Kalau kamu pengen mencari keadilan tapi tidak melalui Al-Quran, kamu tidak akan mendapatkannya. Jadi segala keadilan itu adalah sumbernya dari Al-Quran. Al-Quran mengajarkan keadilan. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Adil dalam segala hal. Contoh, dulu ada sahabat namanya Abdullah bin Amr bin As, ya. Abdullah bin Amr bin As. Itu ibadah terus. Gak pernah makan, gak pernah tidur, gak pernah bergaul dengan istrinya. Itu dimarahi sama Rasulullah. Kamu itu harus seimbang, ibadah, tapi mata kamu punya hak, perut kamu punya hak, badan kamu punya hak untuk istirahat, istri kamu punya hak untuk mendapatkan nafkah itu. Jadi Al-Quran itu mengajarkan adil antara ibadah amal yang kita lakukan dengan hak badan kita. Itu adil, ya. Contoh lain, Al-Quran mengajarkan kita harus adil antara dunia dan akhirat. Wabtaghi fima atakallahu daral akhirata wala tansa nasibaka minad dunya. Kamu carilah akhirat, tapi jangan lupakan bagian kamu dari dunia. Itu kan adil, ya. Contoh lain, ketika kita berinfak, itu digambarkan wala taj'al yadaka maghlulatan ila unuqika wala tabsudha kullal basti fataq'uda maluman mahsur.
Ya, kamu jangan terlalu pelit, jangan terlalu boros gitu. Itu kan seimbang. Jangan terlalu pelit, nggak pernah ngasih orang. Jangan terlalu boros, dikasihin semua, dia sendiri nggak punya apa-apa. Jadi Al-Quran itu sumber keadilan. Segala yang diajarkan oleh Al-Quran itu semuanya adalah adil. Kalau kamu pengen kebaikan, mintalah kebaikan di dunia, mintalah kebaikan di akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Itu beberapa contoh-contoh ya yang diajarkan Al-Quran tentang keadilan. Kemudian ula ta'jaban. Ojo gawok sapa sira. Li hasudin maring wong kang hasud, roha kang budalan sapa hasud, yungkiruha ale ingkar sapa hasud ing ayatu haqqin. Tajahulan krono pura-pura bodoh. Wa huwa hale utawi hasud ainul hadziki iku kahanane wong kang cerdas, al-fahimi kang banget pahame. Kamu tidak usah heran ketika ada orang yang hasud terhadap Al-Quran. Jangan heran kepada orang yang hasud kepada Al-Quran. Mereka yang hasud pada Al-Quran itu pura-pura tidak tahu, pura-pura bodoh. Padahal mereka yang hasud pada Al-Quran itu adalah orang yang sangat cerdas, orang yang sangat paham bahwa Quran itu benar. Makanya kata Allah, innahu apa? Qad na'lamu innahu la yahzunuka alladhi yaquluna fa innahum la yukadzibunaka walakinna adh-dhalimina bi ayatillahi yajhadun. Kalau enggak salah seperti itu. Allah berkata, wahai Muhammad, kamu enggak usah susah, kamu enggak usah bersedih dengan apa yang mereka ucapkan. Karena sebenarnya mereka bukannya tidak percaya. Sebenarnya mereka percaya, tahu betul bahwa apa yang kamu sampaikan itu benar. Dalam ayat lain gimana? Wadda katsirun min ahlil kitab law yaruddunakum min ba'di imanikum hasadan min 'indi anfusihim. Jadi sebenarnya penyakit mereka yang tidak mengikuti Nabi Muhammad itu bukan karena mereka tidak tahu. Mereka justru al-hadikil fahim. Mereka tahu betul bahwa Quran itu benar. Mereka itu sangat paham bahwa Nabi Muhammad itu benar. Tapi mereka tidak mengikuti Nabi Muhammad alasannya karena hasud. Makanya disebutkan oleh Imam Busiri, la ta'jaban li hasudin. Orang-orang kafir yang tidak mempercayai Nabi Muhammad, yang tidak mau mengikuti Nabi Muhammad, itu mereka adalah orang-orang yang hasud. Bukan mereka tidak tahu, bukan mereka mendustakan Nabi Muhammad, tapi mereka adalah orang yang hasud, padahal mereka tahu betul Nabi Muhammad itu benar. Makanya ada sebuah riwayat ketika perang Badar ya. Ketika perang Badar Abu Jahal ditanya, "Hei Abu Jahal, kenapa sih kamu memerangi Nabi Muhammad? Kenapa sih kamu tidak percaya, tidak mau mengikuti bahkan sampai memerangi Muhammad? Kenapa?" Jawabannya adalah karena dia Bani Hashim. Karena Muhammad itu berasal dari Bani Hashim. Abu Jahal itu bukan Bani Hashim, Bani Mughirah kalau nggak salah itu. Abu Jahal itu Bani Mughirah, saingannya Bani Hashim. Urusan melayani orang haji, saingan antara Bani Hashim sama Bani Mughirah. Urusan merawat Ka'bah, urusan ngasih air biasanya itu ya. Urusan ngasih air sama orang-orang yang berangkat haji mengunjungi Ka'bah, saingan antara Bani Hashim sama Bani Mughirah. Jadi ketika Abu Jahal ditanya, kenapa kamu nggak mau mengikuti Muhammad? Jawabannya bukan karena Muhammad gak benar, bukan karena Muhammad ajarannya sesat, bukan. Karena Abu Jahal tahu betul bahwa Nabi Muhammad itu sebenarnya benar. Al-Quran itu sebenarnya benar. Tapi alasannya, saya nggak ikut Muhammad karena dia Bani Hashim. Saingan kita, saingan suku mereka. Jadi sebenarnya orang-orang kafir itu, bukannya mereka tidak percaya kepada Nabi Muhammad, bukannya mereka mendustakan Nabi Muhammad, tapi penyakitnya adalah tidak mau mengikuti Nabi Muhammad karena hasud, ya, hasadan min indi anfusihim, atau baghiyam bainahum, atau apa itu ya. Nah, itu. Qad tungkiru, teman-teman ingkar al-ainu pemeripat do asyamsi ing sinare matahari min romadin sebab lara mata. Wa yungkiru lan ingkar alfamu apa cangkem tu'mal ma'i ing rasane banyu min sakomin sebab sakit. Terkadang orang tidak bisa melihat cahaya matahari bukan karena mataharinya yang tidak jelas, tapi karena matanya sakit. Ada orang tidak merasakan rasanya air
Bukan karena airnya nggak enak, tapi karena mulut dia yang sakit. Ada air teh, manis, enak, diminum. Nggak enak. Bukan tehnya yang nggak enak, tapi mulutnya yang sedang sakit. Nah, matahari misalkan ya. Terkadang mata itu mengingkari cahaya matahari, tidak bisa melihat padahal terang. Bukan karena mataharinya yang salah, tapi karena mata dia yang penyakitan. Siang hari ada motor jelas, dia nggak bisa lihat. Terus nyalahin matahari, bukan mataharinya yang salah, bukan mataharinya yang redup, tapi mata dia yang sakit. Ada makanan, sate misalkan, enak, dimakan kata dia nggak enak satenya, pahit. Bukan satenya yang pahit, tapi mulutnya yang sakit, mulut dia yang sedang penyakitan. Ada apa misalkan ada buah pisang enak, dimakan kata dia pahit, nggak enak, nggak ada rasa. Bukan pisangnya yang nggak ada rasa, bukan pisangnya yang nggak enak, mulut kamu yang penyakitan, kamu yang sedang sakit sehingga mulutnya nggak enak. Begitulah, bukan Qur'annya yang nggak benar, bukan Qur'annya yang kurang jelas, bukan Qur'annya yang melenceng, bukan, tapi hati orang kafir Quraisy inilah yang punya penyakit. Jadi ketika Nabi Muhammad didustakan, ada beberapa orang kafir, ada orang-orang kafir yang tidak percaya kepada Nabi Muhammad, bukan Qur'annya yang salah, bukan Qur'annya yang kurang jelas, bukan Qur'annya yang kurang jelas, bukan. Tapi karena hati mereka yang ada penyakitnya, yaitu penyakit hasud. Hasadam min indi anfusihim min ba'di ma tabayyana lahum min ba'di ma tabayyana lahumul haqq fa'fu wasfahu itu. Jadi ini menceritakan ya, Al-Quran yang seakan-akan Imam Busiri itu mau berkata begini, Al-Quran yang segitu jelasnya, kok masih ada yang kafir? Tadi kan disebutkan sifat-sifat Al-Quran, makna-makna Al-Quran. Al-Quran yang segitu jelasnya, segitu hebatnya, kok masih ada orang yang kafir? Apa yang salah? Oh, bukan Qurannya yang salah, bukan Qurannya yang kurang jelas, tapi hati orang kafirnya yang tidak benar, punya penyakit hasud. Itu penjelasan tentang syarafil Quran. Imam Busiri di pasal ini dan juga pertemuan yang sebelumnya itu menjelaskan tentang kemuliaan Al-Quran disertai dengan pujian-pujian terhadap Al-Quran. Al-Fasl Sabi' wallahu a'lam bishawab.